Jadilah debu, maka mereka akan melemparmu ke udara. Jadilah batu, maka mereka akan melemparmu ke laut. Artinya, jika kamu merendahkan diri, ringan rendah hati seperti debu, maka orang-orang akan mengangkatmu tinggi, memberimu tempat. Tapi jika kamu keras, egois, kaku seperti batu, maka orang akan menolakmu, membuangmu jauh. Ungkapan terkenal dari tokoh Islam modern Muhammad Iqbal, lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot. Iqbal tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu dan agama. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap puisi, filsafat, dan pikiran Islam. Ia mengawali pendidikannya di madrasah tradisional, belajar membaca Al-Quran dan ilmu agama. Setelah itu, ia masuk ke Scottish Mission School di Sialkot, sekolah bergengsi saat itu. Gurunya yang bernama Said Nur Hasan, seorang ulama dan cendekiawan. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Iqbal melanjutkan ke Government College di Lahore. Iqbal tidak berhenti di situ, ia pergi jauh ke Eropa, belajar hukum di Inggris, lalu meraih gelar doktor filsafat di Jerman. Beberapa pencapaian Muhammad Iqbal. Yang pertama, menjadi Presiden Liga Muslim tahun 1930. Dalam pidato bersejarahnya di Allahabad, ia mengusulkan ide pembentukan negara Muslim terpisah di India yang kelak menjadi dasar berdirinya Pakistan. Yang kedua, termasuk bapak pendiri Pakistan. Iqbal dianggap sebagai salah satu bapak pendiri Pakistan karena ide-ide nasionalisme Islamnya. Yang ketiga, Iqbal mendapatkan gelar Sir dari Kerajaan Inggris sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya di bidang sastra, filsafat, dan hukum. Ini menunjukkan pengakuan resmi atas peran pentingnya dalam dunia intelektual. Yang keempat, sebagai anggota legislatif Punjab, Iqbal juga aktif dalam dunia politik lokal. Yang kelima, menjadi sastrawan Urdu dan Persia. Iqbal dikenal luas sebagai penyair besar dalam bahasa Urdu dan Persia. Muhammad Iqbal bukan hanya penyair, ia adalah seorang pemikir besar yang membangunkan umat Islam dari tidurnya. Salah satu konsep terbesarnya adalah kudi, diri atau ego yang sejati. Manusia yang menemukan kudinya adalah manusia yang bebas, kreatif, dan bertanggung jawab. Iqbal menolak taklid, peniruan buta atas masa lalu. Ia menyerukan ijtihad, penalaran independen. Bagi Iqbal, Islam bukan fosil yang beku, tapi dinamis, progresif, dan adaptif terhadap perubahan dunia tanpa kehilangan nilai-nilai sucinya. Kepada Barat, Iqbal memberi kritik tajam bahwa materialisme dan peradaban tanpa ruh hanya membawa kehampaan. Ia menawarkan Islam sebagai jalan tengah spiritual, adil, dan manusiawi. Ketika umat muslim India tersisi dan terpecah, Iqbal menyuarakan ide besar, sebuah negara terpisah untuk muslim, tempat di mana Islam bisa tumbuh dengan bebas dan bermartabat. Dari pemikirannya lah muncul negara Pakistan, bukan sekedar sebagai negara, tapi sebagai simbol kebangkitan spiritual dan politik umat Islam. Namun, Iqbal tak hanya bicara untuk India. Ia menyuarakan persatuan umat Islam sedunia melampaui batas geografis dan ras, untuk melawan penindasan kolonial dan kejumudan pemikiran. Bagi Iqbal, manusia bukan makhluk pasif. Ia adalah khalifah Allah di bumi, pembangun peradaban, penegak dan keadilan, dan pencipta dunia yang lebih baik melalui iman dan amal. Iqbal juga meyakini bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan. Ia menyuruhkan agar sains, filsafat, dan nilai Islam berjalan bersama, bukan saling meniadakan. Bagi Iqbal, Islam bukanlah nostalgia masa lalu, tapi cahaya yang menerangi jalan ke depan. Umat Islam harus bangkit dengan ilmu, iman, dan keberanian. Sebab tugas manusia bukan hanya hidup, tapi menghidupkan dunia. Beberapa karya yang dihasilkan Muhammad Iqbal, yang pertama ada Bang Idara
atau panggilan Sangkakila, memuat tentang kumpulan puisi awal Muhammad Iqbal dalam bahasa Urdu, menggambarkan transisi pemikiran Iqbal dari puisi romantik dan nasionalistik ke spiritual dan filosofis. Yang kedua ada The Reconstruction of Religious Thought in Islam, memuat kumpulan ceramah Iqbal dalam bahasa Inggris yang sangat berpengaruh, mengajak pembaruan pemikiran Islam melalui ijtihad, rasionalitas, dan dialog dengan modernitas. Ketiga ada Bal-i Jibril atau Sayap Jibril, memuat kumpulan puisi, filosofis, dan spiritual dalam bahasa Persia dan Urdu, menampilkan percakapan imajiner dengan tokoh-tokoh seperti Jibril, Rumi, dan Iblis. Yang keempat, Zab-i Kalim atau Pukulan Masa, memuat tentang karya puisi terakhir Iqbal yang sangat politis dan tajam. Disebut Iqbal sebagai manifesto Islam dalam menghadapi krisis zaman itu.